Di Indonesia sekarang ini ada sebuah taruhan yang wah besar sekali. Ini soal ide yang bisa jadi mengubah masa depan jutaan anak. Nah, hari ini kita akan coba bedah tuntas soal ini. Pertanyaannya kedengeran simpel ya. Apa bener sih makan siang gratis doang bisa mengubah nasib satu negara? Tapi, di balik pertanyaan sederhana itu, ada sebuah program raksasa. Ini menyangkut puluhan juta anak dan yang lebih penting lagi, fondasi ekonomi kita. Yuk kita lihat lebih dalam. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama program intinya. Namanya Makan Bergizi Gratis, atau sering disingkat MBG. Konsepnya sebetulnya sederhana banget. Setiap anak sekolah di seluruh pelosok Indonesia bakal dapat makanan bergizi setiap hari. Tujuannya tuh bukan cuma biar kenyang loh, jauh lebih dari itu. Ini soal membangun generasi masa depan yang lebih sehat dan yang pasti lebih cerdas. Dan dampaknya, ini yang menarik, dirancang biar kayak efek domino. Jadi di satu sisi ini jelas soal kesehatan dan kecerdasan anak-anak kita. Tapi di sisi lain, ini juga bisa jadi stimulus ekonomi yang kuat. Bayangin aja, uangnya kan langsung mengalir ke petani lokal, ke nelayan. Nah ini menciptakan siklus kemakmuran langsung dari sawah sampai ke ruang kelas. Tapi untuk benar-benar paham kenapa program ini begitu ambisius, kita perlu ngintip sistem operasinya. Ada filosofi ekonomi yang unik banget yang jadi landasan semua ini. Nah, ini dia intinya, sistem ekonomi Pancasila atau SEP. Gini, dalam sistem ini, manusia itu nggak dilihat sebagai individu yang egois, yang cuma ngejar untung sendiri. Bukan, manusia dilihat sebagai bagian dari sebuah keluarga besar. Jadi ukuran sukses itu bukan seberapa kaya kamu, tapi seberapa sejahtera kita semua, bersama-sama. Perbedaannya ini fundamental banget. Kalau ekonomi konvensional seringkali isinya kompetisi, ya kan? Siapa yang paling kuat, dia yang menang. Nah, SEP ini dibangun di atas prinsip yang beda, yaitu gotong royong. Semangat kerjasama, saling bantu. Tujuannya bukan siapa yang jadi juara, tapi gimana caranya semua bisa maju bareng. Ini nih kunci buat memahami program makan gratis tadi. Oke, jadi dengan filosofi itu sebagai fondasinya, program makan gratis ini kelihatannya ya pas banget kan? Kayak kepingan puzzle yang klop. Coba kita lihat gimana keduanya nyambung. Program ini tuh kayak wujud nyata dari nilai Pancasila. Di sini, negara nggak cuma jadi wasit yang nonton dari pinggir lapangan. Negara turun tangan langsung, memastikan nggak ada anak yang ketinggalan. Anggap aja ini investasi jangka panjang, buat kualitas sumber daya manusia kita di masa depan. Poin utamanya ada di sini nih. Dengan memastikan setiap anak, kaya atau miskin, dapat gizi yang sama baiknya, negara itu secara aktif meratakan garis start. Ini tuh keadilan sosial dalam praktek, bukan cuma slogan indah di atas kertas. Tapi, kan kita tahu ya, sebagus apapun sebuah rencana di atas kertas, ujian sebenarnya itu di lapangan. Nah, disinilah analisis kita harus jadi lebih kritis. Karena gini, keberhasilan sebuah program itu nggak dinilai dari niat baiknya, tapi dari eksekusinya. Dan ternyata, di sini kita nemuin beberapa potensi risiko yang, wah, serius banget. Nah, ini bagian yang paling menarik sekaligus paling rawan. Gimana niat baik bisa jadi bumerang. Tujuannya mau bantu ekonomi lokal, malah bisa-bisa korporasi raksasa yang nguasain rantai pasoknya. Niatnya mau ada keadilan sosial, malah bisa jadi pelaksanaannya timpang dan gak transparan. Dan peran negara sebagai pelindung, ini bahaya. Bisa berubah jadi aktor tunggal yang malah mematikan partisipasi dan inisiatif dari masyarakat sendiri. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, ada ketakutan yang sangat nyata bahwa petani-petani kecil dan UMKM kita malah bakal tergilas. Belum lagi kritik soal anggarannya yang super besar, tapi sampai sekarang hasilnya belum terasa merata. Ini kan jadi pertanyaan besar, sebenarnya uangnya lari kemana? Dan seberapa siap sih sistem kita ini? Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana cara menjembatani jurang antara ide yang mulia ini dengan kenyataan di lapangan? Analisis ini menyarankan kita untuk, ibaratnya, buka lagi buku panduan dari para pendiri bangsa. Muhammad Hatta, salah satu founding fathers kita, dari dulu sudah menekankan pentingnya koperasi. Kalau kita tarik ke konteks sekarang, artinya apa? Artinya program ini harusnya memberdayakan kelompok-kelompok usaha lokal, UMKM, bukan malah menguntungkan 1-2 perusahaan raksasa. Biar apa? Biar manfaat ekonominya benar-benar nyebar ke bawah.
Lalu ada Mubiarto yang selalu mengingatkan kita bahwa inti dari ekonomi Pancasila itu adalah keberpihakan. Jadi program ini harus dari awal dirancang secara sadar untuk melindungi pemain-pemain kecil, jangan sampai mereka kalah saing sama kekuatan modal yang besar. Dan Sri Edi Swassono menambahkan satu lapisan yang penting banget, partisipasi. Masyarakat, lewat koperasinya, lewat UMKM-nya, itu nggak boleh cuma jadi objek pasif yang dikasih makan. Mereka harus jadi subjek, jadi pemain aktif dalam seluruh proses ekonomi ini. Oke, jadi solusinya bisa kita rangkum dalam 4 langkah praktis. Kuncinya ada 2 kata, desentralisasi dan partisipasi. Pertama, prioritaskan pemain lokal. Kedua, paksa adanya transparansi penuh. Ketiga, pastikan pemerataan sampai ke daerah paling terpencil. Dan keempat, jangan jalan sendiri-sendiri. Gabungkan program ini dengan kebijakan pendidikan dan kesehatan lain biar dampaknya maksimal. Pada akhirnya, semua kembali ke sini. Resepnya ada, cetak birunya dari Pancasila juga sudah sangat ideal. Tapi tantangan terbesarnya adalah, ada nggak kemauan politik yang tulus untuk menjalankannya sesuai semangat aslinya, bukan malah dibelokkan? Karena di ujung dari semua kebijakan ini, yang dipertaruhkan bukan cuma angka di APBN, tapi masa depan jutaan anak Indonesia.